Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama adik belajar fisika muda. Mudah-mudahan pemadi jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan peta materi dan soal arus bolak-balik, yaitu arus dan tegangan sebagai fungsi waktu. Sebelumnya, pada uraian materi sebelumnya telah dibahas, tetapi materi ini disajikan untuk memudahkan mengingat kembali dengan cepat materi arus balik yang telah dipelajari dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Ayo tetap semangat. Mari adik lanjutkan menyimak peta materi arus bolak-balik. Kemarin ada perpetakan materi arus balik mulai dari kiri atas ikut arah jarum jam, mulai dari sumber tegangan arus balik P sama dengan PM sin omega T. Ingat ketika belajar generator pada induksi elektromagnetik. Selanjutnya itu tegangan dan arus efektif. I efektif sama dengan P max per akar 2, I efektif I max per akar 2, I max sama dengan tegangan peak to peak VP per 2. Berikutnya resistor dengan sumber AC, tegangan dan arus fase, tegangannya PR sampai M sin omega T, arus yang dari resistor IR sama dengan PR per R, sama dengan IM sin omega T, kapasitor dengan sumber AC, di mana arus menurut tegangan pada kapasitor, IC sama dengan PM sin omega T, sedangkan persamaan arusnya, IC sama dengan IM sin omega T plus I per 2. Berikutnya, inverter dengan sumber AC, di mana tegangan mendahului arus, tegangan pada induktor, PL sama dengan I max sin omega T, sedangkan arus yang melalui induktor, IL sama dengan IM sin omega T min Pi per 2. Berikutnya yaitu rangkaian RLC seri dengan sumber AC, impedansi Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat, dimana tegangannya Pi sama dengan akar PR kuadrat plus PL min PC kuadrat, arus maksimum IM sama PM per Z. Dalam rangkaian ini bisa ada 3 kemungkinan. Kalau XL lebih besar dari XC, rangkaian bersifat induktif. Berikutnya XL lebih kecil dari XC, rangkaian bersifat kapasitif. Yang terakhir yaitu XL sama dengan XC, di sini terjadi resonansi. Rangkaian bersifat resip. Frekuensi resonansi besarnya F sama dengan 1/2 pi akar 1/LC. Yang di bawah, daya pada rangkaian AC, P sama dengan efektif kali faktor daya, di mana faktor daya sama dengan R per Z. Jadi begitu adik-adik, peta materi untuk arus bolak-balik. Selamat menyimak soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang arus balik. Soal A, jika nilai puncak ke puncak dari gambar berikut 400/2pi, berapa besar tegangan maksimum dan tegangan efektifnya? Ketahui P sama dengan 400/2 volt, ditanya PM dan PRMS atau root mean square P efektif. Jawab, PM sama dengan setengah P sama dengan setengah kali 440/2, hasilnya 220/2 volt. PRMS sama dengan P max per akar 2 sama dengan 220/2. Per akar 2 hasilnya 220 volt. B, sebuah jarum voltmeter AC menampilkan angka 215 volt. Tentukan besarnya tegangan bolak-balik yang terukur. Anggap akar 2 sama dengan 1,4. Diketahui PRMS 215 volt, ditanya PM. Jawab, PRMS sama dengan P max
per akar 2, PM sama dengan akar 2 pi RMS, Imax sama dengan 1,4 kali 2, 15, hasilnya Imax 301 volt. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Rangkaian seri RLC seperti pada gambar di bawah. Hitunglah besar arus yang mengalir dan faktor dayanya. Dari data yang ada ketahui R8 ohm, L 3,2 mH, 3,2 10 mH, C 800 mikrofarad sama 8 10 farad, P 120 volt, omega 105 radian per sekon. Ditanya I dan faktor daya. Lihat, yang kanan atas jawab. Kita cari dulu reaktansi induktif XL sama dengan omega kali L. Maksudnya angkanya 125 kali 3,2 10 pangkat min 3 sama dengan 4 ohm. Lihat yang kanan atas, reaktansi kapasitif XC sama dengan 1 omega C sama dengan 1 125 kali 8 10 min 3. Hasilnya 10 ohm. Kemudian kita dapat impedansi yang tengah. Besar impedansi Z sama dengan akar R kuadrat cos XL min XC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat plus 4 min 10 kuadrat, yaitu akar 100 sama dengan 10 ohm. Besar arus yang kanan, I sama dengan pi per set sama dengan 120 per 10 sama dengan 12 ampere. Yang tengah bawah, faktor daya, cos pi sama dengan R per set sama dengan 8 per 10 sama dengan 0,8. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lihatkan menyimak soal berikut. Sebuah lampu membutuhkan arus arah 10 ampere pada tegangan 80 volt. Agar dapat berfungsi, jika dihubungkan ke sumber arus AC 220 volt, ini tegangan efektif, frekuensi 50 Hz, berapa besar induktor seri yang dibutuhkan agar dapat berfungsi mendekati. Data yang ada diketahui I 10 ampere, P 80 volt. Dari sini boleh bahwa R-nya 80 per 10 sama 8 ohm. Pi RMS 220 volt, F 50 Hz. Ditanya L-nya berapa? Jawab. Kiri bawah lihat, I sama dengan pi per set sama dengan 220 per akar R kuadrat plus X kuadrat. Angkanya 10 sama dengan 220 volt per akar 8 kuadrat plus X kuadrat. Dikuadratkan, dicoret nolnya, 1 sama dengan 484 volt per 64 tambah X kuadrat, kalikan silang, 64 tambah X kuadrat sama dengan 484, X kuadrat sama dengan 420. Sehingga X sama dengan akar 420. Ingat, reaktansi induktif 2πfL sama dengan akar 420, L sama dengan akar 420 per 314 sama dengan 0,065 Henry, atau induktornya 65 mH. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan nyimak soal berikut. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber dengan arus bolak-balik. Jika induktansi diri pada rangkaian 1 mH, jika pada rangkaian terjadi resonansi dengan frekuensi 1 kHz, tentukan nilai kapasitansi yang dipasang. Pi kuadrat sama dengan 10. Diketahui L 1 mH, 10 mH, F 1 kHz, 1000 Hz, Pi kuadrat sama 10, ditanyakan C. Jawab, dari petang-tari, frekuensi resonansi F sama dengan 1/2 pi akar 1/LC. Keluarkan, F kuadrat sama dengan 1/4 pi kuadrat LC. Atau C sama dengan 1/4 pi kuadrat 4 pi kuadrat L, maksudnya angkanya sama dengan 1/10,6, 4 kali 10 kali 10 min 3 sama dengan 0,25 10 min 4 farad, atau nilai kapasitor yang dipasang 25 mikrofarad. Jadi begitu adik-adik, terlalu sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita menyimak soal berikut. Tegangan bolak-balik, fungsi waktu, Vt sama dengan 210 sin 100 Vt, volt. Diterapkan pada beban resistif murni 20 ohm, berapa waktu yang dibutuhkan? Harus untuk naik dari setengah nilai puncaknya. Diketahui, fungsi T 210
sin 100 pt volt, R 50 ohm, ditanya delta T-nya berapa. Jawab I. Atau arus fungsi waktu sama dengan fungsi waktu per R sama dengan 220 sin 100 pt per 50 sama dengan 4,4 sin 100 pt. Untuk arus maksimum I sama dengan IM sin 100 pt. Coret IM-nya 1 sama dengan sin 100 pt. Nah, sin berapa yang 1? Sin 1 adalah pi per 2. Sehingga pi per 2 sama dengan 100 pt. Sehingga waktu mencapai puncaknya T sama dengan 200 sekon. Untuk setengah arus maksimum, setengah IM sama dengan IM sin 100 pi T setengah. Coret IM-nya, setengah sama dengan sin 100 pi T setengah. Setengah adalah sin 30, yaitu pi per 6, lihat yang kiri bawah, sama dengan 100 pi T setengah, sehingga T setengah sama per 600 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk naik dari setengah nilai puncaknya, yaitu delta T sama dengan seper 200 sekon min seper 600 sekon. Sama dengan nyebutnya 3 min 1 per 600 sama dengan seper 300 sama dengan 0,0033 sekon atau 3,3 milisekon. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan soal berikut. Yang terakhir, suatu rangkaian serial AC seperti pada gambar di bawah. Tentukan energi yang hilang dalam rangkaian tersebut dalam waktu 1 menit. Dari data yang ada, diketahui bahwa R 12 ohm, L 0,075 Henry, C 500 mikrofarad, 5,5 min 4 farad, Pi sama dengan 26 sin 200 T, T 1 menit sama dengan 60 sekon, dengan W-nya berapa? Kita cari dulu reaktansi induktifnya, XL sama dengan omega L sama dengan 200 kali 0,075 sama dengan 15 ohm, reaktansi kapasitifnya XC sama dengan seper omega C sama dengan seper 200 kali 5 10 4 artinya 10 ohm. Kita dapatkan impedansi baris ketiga dari bawah, Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min C kuadrat. Masuk angkanya, Z sama dengan akar 12 kuadrat plus 15 kurang 2 kuadrat, Z sama dengan akar 144 plus 25 sama dengan 13 ohm. Nah, sehingga arus yang mengalir, lihat yang kanan atas, IM sama dengan PM per set sama dengan 26 ampere. 13 sama dengan 2 ampere. Faktor daya, mas P sama dengan R per set sama dengan 12 per 13. Sehingga dayanya P sama dengan setengah IM, PM, cos P. Sama dengan setengah kali 2 kali 26 kali 12 per 13 sama dengan 24 watt. Ingat, energi sama dengan daya kali waktu. Yang kanan bawah, W sama dengan P kali T sama dengan 24 kali 60 sekon sama dengan 1440 joule. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai peta materi dan soal mengenai arus bola balik. Mudah-mudahan membantu dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian tengah semester dan akhir semester. Jangan lupa like, komen, dan share. Supaya mantap, silahkan mencoba soal berikut. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.